Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk kembali beribadah pada pagi hari ini. Bukan karena sok gaya, bukan karena kesempatan, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau
menghiasi hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Amin. Terima kasih. Tolong hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dibesarkan, Engkau layak untuk diagungkan, Engkau layak untuk disembah. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Hosana, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Alam
kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Yakinkan setiap pelayan Tuhan, setiap hamba-hambanya, setiap pemuji dan penyembah Tuhan, bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin.
Saya garis bawahi, sikap hati membuat ia berbeda dengan wanita lainnya. Kalau kita lihat di pasal ini, tidak dikatakan kalau Yesus memang diundang. Yesus diundang, tapi wanita ini tidak diundang. Ya, sekalipun tidak diundang oleh Farisi, tetapi karena mendengar ada Yesus ada di rumah Simon, ia datang. Dan ia datang untuk bukan hanya datang, bukan say hello. Kalau mungkin sebelum ada corona mungkin bisa salam, kalau bagi Timur Tengah mungkin bisa cubiki-cubika. Tapi ini dia datang dengan hati hancur. Ia datang untuk menyembah Dia. Seorang penyembah tidak mencari kenikmatan berkat materi, berkat jasmani, mungkin di gereja, di persekutuan, di perkumpulan, di fellowship. Tapi seorang penyembah sejati tertarik kepada hatinya Allah. Amin. Seorang penyembah, dia tertarik pada hatinya Tuhan. Kehendak Tuhan, itulah yang dia cari. Dari kisah ini kita lihat beberapa poin. Ya, penyembahan lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Poin pertama, penyembahan lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang dikatakan karena dia mengalami Tuhan. Mengapa wanita ini datang menyembah Yesus sementara yang lain siap untuk makan? Sorry, saya katakan siap untuk makan. Kalau konteksnya Bapak Ibu lihat di pasal 37, memang Yesus dikatakan siap diundang untuk makan oleh tuan rumah. Tapi wanita ini tidak. Dia datang bukan untuk perkara jasmani. Amin. Pemuji penyembah tim PAW. Amin. Kalau seandainya di gereja tidak ada makan minum, tetap mau melayani. Amin. Wanita ini datang untuk menyembah Yesus. Semua terjadi karena ia mengalami sesuatu dari Tuhan. Apa yang dia alami? Wanita ini apa yang dia alami? Ayat 37 dikatakan di kota itu ada seorang perempuan terkenal dengan seorang berdosa. Di kota itu ia dikenal sebagai perempuan berdosa. Setiap mata memandangnya dengan tajam, sinis. Setiap orang menghindari, menjauh darinya, agar tidak dikenal sebagai wanita teman CS hoping dari wanita yang berdosa. Biasa orang dunia kalau mungkin dengan selebriti ada yang datang mau sebuah selfie, ayo. Tapi kalau orang yang sudah tercemar mau selfie, halo, semua kalau bisa menghindar, ya. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Yesus berbeda dengan yang lain. Yesus berbeda. Lihat, guru dari murid-murid, Tuhan dari segala Tuhan kita, Allah kita memang berbeda. Iya. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidupnya. Yesus berbeda dengannya. Yesus tidak menghukum, tidak menuduh, tidak menuduh dan menuding. Yesus tidak menghakimi, sebaliknya Yesus menerima dan mengampuninya. Kalau Yesus tidak menerima, tidak ada pasal 37 dari Lukas. Iya. Tapi dengan aja Yesus menerima, mengampuni, pengampunannya membuat hidup wanita ini berubah. Pengampunannya, sedangkan penerimaan
membuat hidup wanita ini diperbarui, sehingga sekarang dia merdeka, lepas dari segala beban. Kira-kira kita mau seperti Yesus enggak? Halo? Atau kita mau bergaul dengan orang yang kaya, orang yang membantu, orang yang baik dalam tanda kutip, atau seperti Yesus? Tindakan Yesus, kalau menyembuhkan mungkin sesuatu yang biasa bagi Yesus, tapi membuat wanita yang berdosa bertobat, hal yang sesuatu yang spektakuler. Ya, pengalaman pertemuan dengan Yesus mendorong dia datang menyembah Tuhan. Coba kita lihat ayat 47. Ayat 47, Pak. Nah, dikatakan sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kasih dan pengampunan yang begitu besar telah membuatnya tidak bisa diam. Garis bawahi, tidak bisa diam. Ya, untuk tidak menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Kasihnya tidak terbatas. Kasih Yesus maksud saya, no limit, ya, tidak terbatas. Telah membawa menjadi penyembah tanpa batas. Wanita ini mungkin bukan seorang soliter, tapi bisa dia menyembah Tuhan tanpa batas. Ia memberikan lebih, saya katakan lebih, dari semua orang yang memberikan sesuatu kepada Yesus. Tuan rumah hanya ngasih makan, tapi yang dikasih oleh perempuan ini sesuatu yang spektakuler. Iya, ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya serta menyekanya dengan rambut. Ini adalah tindakan seorang penyembah, yaitu memberikan dengan limpah. Bapak Ibu, kelihatannya. Kalau ayat ini mungkin berkali-kali kita baca dengan biasa. Oh, biasa. Tapi lihat, wanita memberikan sesuatu yang luar biasa. Rambut bagi seorang wanita dikatakan rambutnya adalah mahkota. Ada di sini yang mau mungkin membawa, saya tidak bahas mengenai minyak wanginya, membawa sesuatu atau menyekah air mata, bugem ataupun kaerna dengan rambut. Mungkin di dunia nggak ada. Ya. Tapi kenapa dikatakan di sini? Coba bisa dibacakan di ayat 47 ya, sebelum 47 ayat ayat 44. Ini seperti Yesus itu nggak ada ngaling-ngaling, ya. Meskipun dia diundang untuk makan, dia berani ngomong sama Simon. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata di ayat 47, dosanya yang banyak, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lihat kata-kata Yesus. Memang kalau mungkin di agama lain kata-kata filosof, kata-kata ini, kata-kata itu. Tapi lihat kata-kata Tuhan Yesus. Dosanya yang banyak telah diampuni, sebab dia telah berbuat kasih. Nanti ada hubungannya dengan kejadian selanjutnya. Iya, saya kata-kata tadi, penyembahan yang dilakukan oleh wanita, dia tersungkur, dia menangis, menyeka dengan rambutnya. Iya. Karena dosanya diampuni. Di dalam perumpamaan sebelumnya Tuhan kasih sedikit perumpamaan. Seorang yang dosanya sedikit atau mungkin hutangnya sedikit dibandingkan dengan orang yang punya hutang banyak, kemudian hutangnya sama-sama dihapuskan, yang lebih mengucap syukur yang mana? Yang banyak. Orang yang mungkin hutang 1M dengan yang 10.000, orang yang 1M dihutang, kamu hari ini bebas, kamu gak usah bayar hutang. Kalau bisa mungkin itu memang ekspresi. Kapan kita punya ekspresi itu kepada Tuhan? Kapan tim PAW punya melayani? Iya ya, saya boleh melayani ini dengan hak privilege. Saya sering mengatakan hak privilege. Saya dikasih Tuhan hak untuk melayani raja di atas segala raja. Wanita ini menyembah dengan hati hancur. Dia menyerahkan minyak wangi bukan untuk siu. Ya, dikatakan minyak wangi itu yang dia kasih untuk kaki Yesus. Sering hamba mengatakan harganya seharga 12 bulan dia bekerja. 1 tahun bekerja untuk beli minyak wangi hanya untuk dihancurkan. Bisa kita? Jangankan 12 bulan, perpuluhan kadang ya bolong-bolong. Sebenarnya kadang ya nyari yang bisa menurut saya masih hidup lah ya. Tapi lihat, saya tidak katakan masalah nominal, tapi hati yang hancur dari seorang penyembah, yaitu wanita yang berdosa. Kalau dasarnya kita mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda untuk kita menjadi penyembah yang benar. Ya. Jadi seorang penyembah adalah orang yang mengalami Tuhan. Ketiadaan pengalaman dengan Tuhan menjadi penyebab ketiadaan penyembahan. Di sini kira-kira masuk. Ketiadaan pengalaman dengan menjadi penyebab ketiadaan penyembahan. Kadang kita tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Oh katanya A, oh katanya B. Seperti waktu saya kebakar kemarin. Ini kalau saya bisa hidup, mungkin saya saksikan berkali-kali. Luar biasa, Tuhan masih pakai saya. Tidak ada bekas kan? Mungkin kapan itu hanya bisa lihat lewat Zoom. Tapi yang namanya kemarin kebakar ini jadi seperti karet. Ini terus 1 bulan cuma bisa begini. Saya cuma bisa ngomong, Tuhan, masa saya kalau mau nyembah Tuhan di gereja gini? Dan ini kayak karet ya, tidak bisa diapa-apain.
Ini masih di sini, belumnya di sini. Andai kan waktu itu terus saya dibakar di belakang, gimana saya bisa tidur? Atau wajah saya? Itu yang membuat kadang pengalaman pribadi masing-masing orang beda-beda. Kalau saudara masih bisa hidup, berapa banyak yang di rumah sakit sekarang ditolak-tolak. Sekarang kena corona juga gak enak karena rumah sakit penuh. Belum lagi kalau nafasnya sudah 1-2. Masihkah kita bermalas-malasan? Ya, saya berdoa di sini tidak ada. Keringnya penyembahan kepada Tuhan karena kita kering pengalaman bersama Tuhan. Mungkin hari ini tidak tahu pernyataan saya, renungan kita hari ini saya diomong berat, cukup berat. Tadi pagi saya sudah hampir nyerah tidak datang. karena juga tidak bisa hampir. Berarti saya tetap harus datang. Iya. Keringnya penyembahan kepada Tuhan karena kita kering pengalaman bersama Tuhan. Kadang kalau kita mungkin flu sedikit, pilek sedikit, pusing sedikit, wis gak gereja-gerejaan. Saya tulis di sini, mengapa tidak mengenal Tuhan? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa tidak mengalami Tuhan? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita mungkin tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Mengerti Tuhan membuat kita tahu tentang mengalami, membuat kita kenal. Kalau kita mengalami sesuatu, sudah ditolong Tuhan, pasti dia iya ya. Ada sesuatu yang kalau kita nggak mengalami, tidak melayani Tuhan, tidak menyembah Tuhan, Agus dompetnya balik. Siapa yang nyangka? Kita di sini setiap pengurus waktu hari ini memang tidak ada kesaksian karena waktunya pendek sekali. Tapi setiap di sini, kenapa saya bikin kesaksian? Setiap kesaksian pasti menguatkan kita. Bu Pas punya pengalaman sendiri, Bu Dewi punya pengalaman sendiri, Bu Iya pengalaman indah bersama Tuhan, Fani luar biasa. Iya. Hari ini saya pikir pemuda bisa kesaksian, tapi mungkin waktunya minggu depan bisa diatur. Iya. Saya belum melihat nanti kesaksiannya Doni. Tetap makan kan Don? Makan. Kak Kristi sama dia tetap kumpul. Iya. Kak Erna mestinya sebelum kesaksian itu tangannya tidak bisa bergerak itu mestinya. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan yang kita kenal, bukan Tuhan yang main-main. Saya katakan tadi tidak mengalami Tuhan karena kita mungkin tidak mengalami secara pribadi. Iya. Tapi yang namanya Daud dia mengalami Tuhan. Seorang penyembah Daud, seorang penyembah, sehingga mazmur itu selalu keluar dari hatinya. Dan itu membuat dia kuat, membuat tahu sebagai pemazmur yang hebat yang tertulis di Alkitab. Penyembah yang benar lahir dari pengalaman, bukan pengetahuan. Garis bawah. Penyembah yang benar bukan dari pengetahuan, tapi dari pengalaman bersama Yesus. Coba kita bandingkan, ada pengkhotbah ya, atau penambah Tuhan yang mengistilahkan antara pelari dengan atlet. Maksudnya kita yang lari pagi biasa dengan atlet. Kalau kita lari pagi biasa dengan lari sekedar dia, tapi kalau atlet dia latihan. Sama. Seorang pemuji penyembah di sini, mungkin di gereja. Beda dengan penyanyi waktu kita di kamar mandi, ataupun kita nyanyikan nyanyian
Tanda kutip nyanyian duniawi. Kalau kita menyanyi untuk Tuhan, kalau lahir dari hati, ada sesuatu yang beda. Amin. Karena kita mengalami dan terus mengalami, bukan just nyanyi sekedar. Seorang penyembah akan mengungkapkan nyanyian puji kepada Tuhan. Apa yang membedakan penyembahan? Sekali lagi, pengalaman. Orang yang mengalami Tuhan, kalau sudah ditolong sama Tuhan, pasti ada beda dengan yang mungkin biasa-biasa saja. Ya, kiranya setiap pengalaman kita menghantar kita untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar. Amin. Poin berikutnya, penyembahan sebagai persembahan atau pemberian pada Tuhan. Penyembahan, persembahan. Kenapa? Kok bisa? Lihat apa yang dilakukan wanita ini. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Penyembahan, dia, wanita ini menyembah dengan memberikan sesuatu, bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang kita beri. Kira-kira kita kalau dari rumah datang ke gereja, next, bukan hari ini. Iya Tuhan, kira-kira saya bisa beri apa ya? Mulai detik ini, saya bisa apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Kalau mungkin filosof Amerika, apa yang bisa diberikan kepada negara, tapi apa yang bisa diberikan kepada Tuhan? Kita gagal menyembah Tuhan kalau kita datang ke gereja hanya untuk mencari berkat atau pertolongan. Enggak salah, enggak dosa. Tapi penyembah akan dia berpikir apa yang dapat dia berikan kepada Tuhan. Amin. Orang Israel diberitakan Tuhan menghadap Tuhan bukan dengan tangan hampa. Mau contoh, Ulangan 16 ayat 16b 17. Ulangan 16 ayat 16b. Ulangan 16b. Ulangan 16 ayat 16b. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Terus 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Kira-kira kalau kita menghadap Tuhan, masih bisakah kita berargumen, Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya justru mau ke rumah Tuhan itu untuk dapat berkat, untuk dapat pertolongan, dapat ini. Saya kira tidak salah, tapi perintah Tuhan masing-masing dengan sekedar sesuai dengan berkat yang diberikan. Tadi dikatakan jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi apa yang bisa diberikan oleh Tuhan. Ya, itu perjanjian lama. Kadang-kadang pasti ada. Nanti kalau yang Farisi, oh itu perjanjian lama. Coba perjanjian baru, Ibrani 13:15, Pak. Ibrani 13 ayat 15. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab itu marilah kita oleh Dia yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hari ini memang khusus untuk pemuda, untuk tim PAW dan pengurus. Ada kita mempersembahkan ucapan bibir untuk Tuhan.
untuk memuliakan namanya, bukan sekedar lip sync. Sambil Fani mempersiapkan Roma 12 ayat 1, ya. Apakah kita mau mempersembahkan korban? Bukan hanya mungkin harta, tapi yang penting jiwa. Karena pujian dari hati nanti keluar dari bibir. Keluar dari bibir ini bukan sekedar umi-umi seperti ikan koi, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang jawab dalam hati sendiri-sendiri. Sudah mempersembahkan tubuh kita? Mungkin kalau ayat ini dibaca ini sekedar itu hilang. Tapi sebenarkah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Saya sekali berkali-kali tanya, dan mungkin ada yang ditanya di sini, saya tidak merasani sih. Sudah hubungan intim dengan Tuhan, di rumah sudah ada mezbah, di rumah sudah berdoa, sudah mempersembahkan korban untuk Tuhan, di tempat kerja mungkin dimanapun sambil cangkruk di warkop, atau yang dibicarakan hal-hal yang lain. Seringkali ada kalau kita membicara dengan teman jorok, ikut-ikut jorok. Bagi yang cowok-cowok, cewek-cewek gak ada. Jangan dikira gak ada. Di grup WA kadang ibu-ibu atau teman-teman cewek-cewek luar biasa sekarang ini. Iya. Kira-kira memuliakan nama Tuhan enggak? Poin yang ketiga, tadi pengalaman dengan Tuhan, mempersembahkan. Yang kedua, memberikan persembahan. Yang pertama tadi pengalaman. Ingat tadi, yang pertama penyembahan adalah mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan, mengalami atau pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, penyembahan adalah memberikan persembahan. Yang ketiga, penyembahan adalah ucapan syukur atau kagum karena kasih-Nya. Di sini yang sudah menikah, sudah menikah, angkat tangan. Kagum dengan pasangannya enggak? Dulu si pacaran punya kagum. Kalau sekarang sih, kalau dulu kalau kepegang tangannya macer gitu, kayak kesetrum sekian berapa bulan. Sekarang lebih gemuk, masih panas. Coba lihat, wanita ini lahir dari kagum sama Tuhan, ya. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki, lalu membasahi kaki Tuhan dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Wanita ini menangis bukan karena masalah yang dihadapi, masalah sudah dilepaskan saat itu, ya. Konteksnya saat itu wanita ini sudah dilepaskan oleh Yesus, tetapi kekaguman akan Allah yang ia rasakan. Ia sadar diri siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah seorang wanita berdosa. Seharusnya ia mati karena dosa yang banyak, tapi karena kasih Tuhan ia dibebaskan dan diampuni. Kasih Allah yang membuat dia itu
apa ya, itu kagum sama Tuhan sampai dia mempersembahkan minyak yang mahal yang diasosiasikan 12 bulan gaji. Gak itu kan dia. Kadang orang tua itu kalau sama anak minta apa itu ini yang ngasih. Yang sudah punya anak mungkin sudah merasakan. Kadang nggak punya duit, tapi kalau anak itu minta itu rasanya ya itulah kagum. Yeski kalau mungkin ini hanya di batin, yes. Itu kalau ngasih ke itu, yang itu yes. Pas ulang tahun tuh mikirnya berapa lama, yes? Ya, kadang kalau seseorang mengasih pasangannya pas ulang tahun, pada ulang tahun itu masih 2 bulan, 3 bulan lagi. Tapi dipikirin, ya nanti aku kasih apa ya? Dia seneng gak ya? Terus tanya teman-teman, itu kalau saya orangnya suka ini enggak? Tapi pernah gak kita, ya Tuhan itu senangnya apa ya untuk saya lakukan? Kepikir. Atau sudah biasa-biasa, ya Tuhan biasa ya Tuhan. Pokok saya datang ke gereja, saya ditunjuk jadi singer sama tim pembala, ya jadi singer. Yang pemain musik, ya saya tak main cereng-cereng. Atau kita melayani dengan kagum. Kasih Allah yang direwel wanita ini tidak dapat mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih dengan kata-kata. Ia hanya dapat mengungkapkan dengan tetesan air mata, dengan tindakan membasahi kaki Yesus. Terima kasih diwujudkan bukan hanya kadang gitu. Dia tahu saya mengasihi. Tapi kadang kita perlu ekspresi. Maka itu nanti new normal. Tolong mengurus pemimpin pujian semua yang ada di sini sekarang ini. Tolong ekspresikan. Jangan sampai jemaat lihat, walah, pengurus pemimpin pujiannya ya diem aja, suruh menyembah di sini. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, singkatnya begini. Terus yang di sana dilihat sama guru, loh, singkat aja kayak begitu. Dikatakan amin, amin. Iya, tolong kita mengungkapkannya dengan segala ekspresi, dengan segala kekaguman akan Tuhan. Kalau boleh kita mengungkapkan dengan air mata, boleh, tidak ada dosa. Seperti wanita ini, dengan hati hancur, dengan air matanya dia menetes. Saya kira air mata ini tulus dari wanita ini, bukan dibuat-buat. Bukan setiap dia cerita terus dia meneteskan air mata, tapi air mata tanda terima kasih pada Tuhan. Kita tidak bisa menyembah jika kita sudah mengalami kehilangan rasa kagum. Tanpa kekaguman akan Tuhan, maka semua terjadi biasa-biasa saja. Coba hari ini kita lihat sih 10-20 tahun yang lalu kita seperti apa dan sekarang ini bisa seperti apa. Coba dalam waktu 1 menit, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kita kondisi kita bagaimana, terus kita sekarang bagaimana. 10-20 tahun yang lalu Kristi gimana, dia gimana. 20 tahun yang lalu Pak Agus sudah ketemu Kak Erna belum? 20 tahun yang lalu Ibu Dewi masih single-singlenya, belum punya anak-anak. Yang lainnya Kak Lia, Kak Doni, Bu Pas,
20 tahun sudah ketemu Pak Wedi? Belum. Tapi ada yang bangga, oh kamu 20 tahun yang lalu itu saya bukan gemuk, saya masih langsing, foto-foto saya masih wow, bisa jadi FBO. Maksud saya kasih Tuhan, pemberian Tuhan sampai hari ini 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya, itulah sebabnya bagaimana kita introspeksi. Dulu kita belum apa-apa, tapi sekarang kita punya sesuatu. Sudahkah kita masih punya rasa kagum itu atau enggak? Itu masalahnya. Wanita ini mempersembahkan parfum karena dia kagum akan Tuhan, sehingga kalau bisa tahu minyak wangi parfum. Sini yang suka parfum dia Pak, angkat tangan. Oke. Siapa saya tanya? Yanti tadi ada parfum minyak wangi ya? Saya tidak pakai minyak wangi Pak Bung. Parfum biasanya itu botolnya bagus kan? Sampai botolnya kadang disimpan ya, pakai kayak Bulgari, yang ori ya, terus bus yang ori, ada yang disimpan. Tapi wanginya dipecahkan, pecah. Enggak itu nah. Ya, tapi itulah penyembahan kita. Tuhan mencari penyembah yang kagum akan pribadinya, perbuatannya, kuasanya. Amin. Sekali lagi, Tuhan mencari penyembah yang kagum akan pribadinya, akan kuasanya, akan perbuatannya. Mazmur 141 ayat 2, ayat terakhir. Ayat terakhir ini langsung bergairah. Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama sebagai ayat terakhir. 2, 3. Biarlah doaku adalah bagianmu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Sekali lagi, biarlah doaku adalah bagianmu Tuhanmu besar seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ada yang masih gengsi untuk mengangkat tangan untuk Tuhan? Saya tanya. Tapi katakan di ayat ini apa? Daud saja yang raja, waktu dia mengadukan tabut bait Allah, dia nari, dibilang gila raja padahal, tapi tidak peduli untuk menyenangkan Tuhan. Jadi dia angkat tangan. Sebentar kita akan lihat video. Sudah menghafal ayat ujian yang saya kirim di PAW. Ada yang sudah mendengarkan ujian itu? Halo, yang lainnya? Next, didengarkan, diputar, ya. Karena apa? Mungkin yang poin terakhir di KBS itu yang bermanfaat, yang ini, ya. Yang saya kirim itu sebenarnya dasar untuk kita sebentar akan menyaksikan video dan kita akan menyembah sebelum perjamuan kudus dilakukan. Ya, hari ini karena kita berkumpul sebagai pengurus di PAW pemuda yang adalah sokok guru gereja untuk yang kedepannya. Biar kita tidak pernah sungkan. Ya, kalau Tuhan berbicara, responi. Kalau pemimpinmu berbicara, responi. Asal semua sesuai dengan Tuhan mau. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, respon. Kira-kira tim menyembah, tim memuji, tim PAW mau dengan segenap hati, kekuatan untuk menyembah Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati kita. Amin. Pengurus, biar kita bertanggung jawab.
kepada Tuhan, bukan pada manusia. Iya, secara organisasi iya, tapi biarlah itu kita lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Saya minta lampu dimatikan. Kita akan belajar, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kalau jadi apapun saudara mau puji, mau apapun dengan ekspresimu, biar kita menyembah dengan Tuhan. Sound system jangan lupa untuk tidak. Sekali lagi, penyembahan adalah kekaguman akan Tuhan. Sebab kita kagum. Kita kagumkan sifat Tuhan. Kita kagum dengan segenap perintah Tuhan. Volumenya jangan besar. Ujian ini berkali-kali kita dengar waktu saya pernah hidup di mana. Bagaimana kita diterima itu menjadi penginjil. Belum sempat kita lakukan karena terburu corona. Tapi waktu itu kita pertama kali kami dengar, meskipun jadi setahun yang lalu.
yang mengatasi depresimu. Dia tahu kesendirianmu. Dia menyembuhkan segala sakitmu. Penyembahan, sekali lagi, hal yang sangat penting adalah kekaguman kita. Sebab saat kita kagum pada Tuhan, kita akan mengatakan tentang kebaikan Tuhan. It is who you are. Wanita ini sudah tidak bisa menyusun kata-kata karena kebesaran dan kasihnya. Maka kemudian dengan tetesan air mata. Pertanyaannya, apakah kita harus menderita dulu baru kita kagum akan Tuhan? Apakah kita harus menderita sakit dulu, kecelakaan, penderitaan baru kita kagum akan Tuhan? No. Jangan tunggu malapetaka, penyakit atau apapun juga lalu kita datang menyembah Tuhan. Jangan beri Tuhan sisa hidup. Kalau kita sudah tidak dapat apa-apa baru Tuhan, inilah sisa hidupku. Tim penyembah, tim memuji, pengurus, biarlah Kau memberikan Tuhan segenap hati, segenap kekuatan. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdiri, kita nyanyi bersyukur Bapa. Haleluya. Ibadah hari ini yang perdana dengan TPAW pengurus pemuda, Tuhan kami ucap syukur, Tuhan turut campur. Kau sendiri yang memberkati setiap pribadi demi pribadi, setiap pemuji penyembah, tim PAW, pengurus pemuda yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Oleh karena kami mempunyai hati, kami mempunyai kekaguman, oleh karena perjumpaan pribadi, pengalaman dengan Tuhan. Itulah dasar kami untuk kami terus Tuhan menyembah Tuhan, menjadi pribadi yang suka menyembah dan menjadi lifestyle kami, menjadi gaya hidup kami. Sebelum orang lain, jemaat melihat, tapi biarlah Tuhan melihat kami sendiri, Tuhan. Karena Kau Maha Kasih, Kau yang mengasihi kami, Kau yang menebus kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terpujilah nama. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya Surabaya dan sekitarnya. Tuhan tolong supaya pandemi ini Tuhan, kalau boleh seturut kehendak Tuhan, Engkau angkat Tuhan, sehingga kami boleh bebas untuk beribadah. Setiap jemaat, setiap
jemaat Tuhan, pengurus Tuhan, aktivis, para pelayan Tuhan. Oleh Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, ke depan kami menyongsong Tuhan. Biar new normal yang akan datang kami boleh bergairah. Bukan kami semakin melempem, tapi kami semakin bergairah. Kalau selama ini Tuhan 3 bulan Tuhan kami di rumah, tapi biarlah Tuhan mulai saat-saat ini kami boleh menyembah Tuhan, menyembah. Terima kasih kau pakai anak-anak muda tempat ini, kau pakai pengurus, kau pakai tim gembala, untuk kami boleh melayani Tuhan dengan penuh segenap hati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan Surabaya, kami menyerahkan Indonesia, kami menyerahkan semuanya tentang. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan yang memberkati berkali-kali lipat. Tangan-tangan sudah memberikan perpuluhan, Tuhan Kau yang memberkati rumah tangga usaha mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa setelah belahan di bulan Juli ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan beserta dengan kami. Kau Yehova Jireh, Kau menyediakan segala sesuatu. Kami akan melangkah bersama Tuhan dengan iman. Kau yang mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Berkati baik anak-anak sekolah minggu yang masih belum bisa beribadah. Ini juga orang-orang Manula Tuhan, jemaat Manula Tuhan. Kau yang Roh Kudus, kami minta tolong Tuhan terus berbicara dengan cara Tuhan sendiri, menghibur mereka, menguatkan mereka, memberi mereka makanan secara jasmani. Tuhan, hati mereka boleh melipat ucapan syukur. Terima kasih Bapa terpuji. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi segenap aktivis, pemuda, pengurus tim PAW siang hari sampai malam datang kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.